wala qabulul misli fi ghairi mahal iqradi in kana lahu gharadun sahihun ka'an kana linaqlihi mu'natun wa lam yatahammalha al-muqtaridhu aw kana al-mawdhi'u makhufan. Wa qala, dikatakan tidak wajib mau menerima barang pengambilan yang jelek dari barang yang hutang yang bagus. Tidak wajib menerima barang pengambilan sepadan di lain tempat di mana dihutangkan. Jika ketidakmauan menerima itu ada tujuan yang benar, misalnya untuk pengangkutannya diperlukan biaya, sedang muqtarid tidak mau menanggungnya, atau tempat yang bukan tempat penghutangan dulu itu dia khawatirkan keamanannya. Sambungan masalah hutang piutang kemarin ya. Wala yalzamul muqtaridha ad-daf'u fi ghairi mahal iqradi illa idza lam yakun li hamli mu'natun. Tidak wajib bagi muqtarid, orang yang meminjamkan, menyerahkan pengembalian hutangnya di tempat selain tempat berhutangnya dahulu, illa kecuali bila untuk membawa ke tempat lain itu tidak memerlukan biaya. Aw lahu mu'natun wa tahammalaha al-muqridu lakin lahu mutalabatu fi ghairi mahal iqradi biqimatihi bi mahal iqradi waqtal mutalabati fi ma linaqlihi mu'natun wa la yamtahammalha al-muqridu li jawazil i'yadi anhu. Waqala adalah boleh menuntut sejumlah harga yang diperhitungkan menurut harga di tempat ia berhutang dahulu berdasarkan harta waktu penuntutan tersebut kepada mukrid, karena kebolehannya minta ganti rugi kepada mukrid. Adik, orang yang berhutang atau yang dihutangkan tersebut itu ada tanggungan hal tersebut itu ya. Kemarin sambungannya ini. Wajaza li muqridin naf'u yasilu lahu min muqtaridin karaddir zaidi qadran aw sifatan, karaddiz zaidi qadran aw sifatan wal ajwadi firradi bila syartin fil aqdi. Jaiz, harus, yakni boleh bagi muqrid menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh muqtarid tanpa atas disyaratkan sewaktu akad. Misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian, dan pengembalian lebih bagus daripada yang dihutangkan. Bal yusannu dzalika li muqtaridin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Ujar Nabi berkata, bahkan sunnah melebihkan pengembalian hutang adalah disunnahkan bagi muqtarid, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus dalam membayar hutangnya. Tapi bukan dimaksudkan dengan riba. Nah, kalau riba itu ada perjanjian. Tapi kalau kita ngutangan pas dia kembalikan dilebih, itu urusan dia. Tapi kalau kita tidak akan mengatakan hal itu. Jadi kalau dikatakan ada persentasenya, walau 1% juga pun itu namanya riba. Wa qala wala yukrahu lil muqridi akhdhuhu ka qabuli hadiyati walau fir ribawi. Nah, ini masalah pula nih. Tidak makruh bagi mukrid mengambil kelebihan tersebut sebagaimana halnya menerima hadiah. Nah, ini takut nih sekalipun berupa barang ribawi. Tuh, itu masalah sekarang tersebut itu. Ya, itu bentuk daripada orang yang memberi, bukan kita yang menjanjikan mesti dibayar hal tersebut itu. Kalau dijanjikan ada perjanjian kedua belah pihak bahwa lebih, itu namanya ribawi. Ya.
wal aujah annal muqridha yamliku zaida min ghairi lafdhin li'annahu waqa'a tab'an wa aidan fahuwa yushbihul hadiyata wa annal muqtaridha idza dafa'a aktsara mimma alaihi wadda'a annahu innama dafa'a dhalika dhannan annahu alladhi alaihi hulifa wa raja'a fihi. Waqala dikatakan dari berbagai wajah bahwa muqrid bisa memiliki kelebihan tersebut tanpa mengatakan sesuatu, karena barang itu adalah mengikuti lainnya dan juga menyerupai hadiah, dan bahwa bila muqtarid yang mengembalikan lebih banyak itu mendakwa hal itu ia lakukan karena mengira bahwa memang sebesar itulah seharusnya, maka diambil sumpahnya lalu boleh minta kembali kelebihan tersebut. Karena tidak ada perjanjian, dia dikasih ya, tapi kalau ada janji itu namanya riba. Wa amal qardu bisyarti jarrin naf'in li muqridin fa fasidun li khabarin kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riban wa wajabara dha'fahu maji'u ma'nu'an jam'in minas sahabah. Waqala dikatakan, adapun hutang dengan disyaratkan sesuatu kemanfaatan untuk muqrid adalah rusak, karena berdasar hadis ujar Nabi, setiap kullu qardin, setiap hutang yang jarra manfaatan bahwa riba, menarik kemanfaatan untuk muqrid adalah riba. Kita sekarang payah hutang sama orang, ada aja bank 47 dibilang masalah besar, bukan duit saja, kadang utang pinang, utang apa, semua begitu ya, sampai gula beras hutang ada lebih tersebut itu untuk membayar. Wajabara dha'fahu maji'u ma'nahu an jam'in minas sahabah. Kelemahan hadis ini bisa ditambal dengan adanya hadis lain semakna yang diriwayatkan oleh segolongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhul qardu liman yasta'jiru milkahu ay mislan bi aksara min qimati li ajlil qardi in waqa'a dhalika syartan idh huwa hina idzin haramun ijma'an wa illa kuriha indana wa haramun inda katsirin minal ulama qala Subki. Wa qala dikatakan termasuk riba adalah menghutangi orang yang misalnya menyewa hak miliknya dengan harga lebih tinggi lantaran hutangnya tersebut. Sekarang mana mau orang hutang balik begitu ya, sama-sama mesti lebih. Waqala, jika penyewaan seperti itu disyaratkan untuk bisanya dapat hutang, sebab idh huwa hina idzin, perikatan seperti itu adalah haram. Ijma'an itu ijma' ulama. Jadi kalau kita ijma' ulama itu ada, kalau mengingkari ijma' ulama satu masa itu kufur namanya. Ya, tuh. Yang coba-coba nih masa riba nih, tidak main-main nih ya. Wa illa kuriha indana wa haramun inda katsir min ulama qala Subki. Kalau tidak disyaratkan maka hukumnya adalah makruh. Tuh, menurut madhab kita Syafi'i, dan haram menurut kebanyakan ulama, demikian menurut Imam As-Subki yang mengarang Jamul Jawami itu. Ya, itu namanya Jamul Jawami Imam Subki ya. Sekarang orang muamalah berriba dianggap biasa sudah. Tiap hari siang malam di mana aja ya Allah.
Wa qala wa yajuzul iqradu bi syarti rahni awil kafili. Jaiz iqrad peminjaman dengan syarat adanya gadai atau kafil penanggung sponsor. Walau qala aqrid hadha mi'atan wa ana laha dhaminun, dia bilang. Maka apabila seorang berkata, hutangilah orang ini 100 dan sayalah penanggungnya. Nah, itu. Faqradahul mi'ata aw ba'daha kana dhaminan al-awjuh. Lil hajati. Kemudian dihutangi 100 atau sebahagiannya, maka orang tersebut adalah menjadi penanggung. Tuh. Dari pandangan berbagai wajah karena adanya kebutuhan. Karena orang tak ada butuh minjam juga, minjam ke bank sana sini, padahal tidak perlu, banyak tetap berhutang. Itulah tadi masalah ya, masalah besar. Ka'alqi mata'ak fil bahr wa 'alayya dhamanu. Dia bilang, lemparkanlah barang-barangmu ke laut dan akulah penanggungnya. Itu Pak ya. Lemparkan tuh, saya tanggung dia bilang. Bis ke laut jatuh semua, selesai. Wa qala al-Baghawi, Imam Baghawi berkata, lawid da'al maliku al-qarda wal akhidu al-wadi'ata as-sidq al-akhidu. Ujar beliau, apabila pemilik harta mendakwakan sebagai hutang dan pengambilnya mendakwakan sebagai titipan, yaitu wadi'ah, suddiqal akhidhu, maka dibenarkan pengambilnya. Li'annal asla adamud dhamani li khilafil anwar. Karena asal permasalahan adalah tidak adanya tanggungan. Lain halnya menurut Al-Anwar, nama ulama ya. Kenapa tadi yang tanya tuh panjang masalah soal jawab tentang masalah jual beli ini ya. Ada yang mau bertanya tuh? Wa yasihhu rahnun huwa ja'lu 'ainin yajuzu bai'uha wathiqatan bidainin yustawfa minha 'inda ta'adzur wafaihi. Rahan, penggadaian, adalah sah dengan adanya ijab dan kabul. Misalnya, saya menggadaikan dan saya menerima gadai. Ya. Rahan yaitu menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang. Ya. Fala yasihhu rahnu waqfin wa ummi waladin bi ijabin wa qabulin karahantu ya wartahantu. Masalah fikhian ya. Rahnun yaitu menjadikan barang yang boleh dijual sebagai kepercayaan hutang, di mana akan dibayar daripadanya jika terpaksa tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka berarti tidak sah penggadaian barang wakaf atau budak. Ummul walad. Ummul walad itu kalau kita seorang hamba di zaman dulu, kalau satu peperangan diambil emaknya itu, maka kalau kita hubungan sama emaknya itu, lahir anak itu namanya ummul walad, dan tidak boleh dijual lagi jariyah itu. Tidak boleh lagi dijual jariyah itu. Dulu jariyah Sayyidina Ibrahim itu namanya Hajar. Ya tidur sama beliau, anak itu tidak bisa diapa-apa lagi. Ummu Ismail. Ya. Wa yushtaratu ma marra fil bai'i min ittisalil lafdhaini wa tawafuqihi ma ma'nan wa ya'ti huna khilafan al-mu'atab. Sebagaimana hal jual beli, disyaratkan pula di sini bersambungnya ijab kabul dan kecocokan maknanya
Dan di sini berbeda dengan mu'atat. Mu'atat itu jual harga bandrol, ada tulisan. Itu ya. Ayah ya, jadi kita dengan orang kafir tidak sah jual beli sebetulnya. Jual beli itu yang sah cuma pakai bandrol itu. Kalau pergi supermarket kan biasanya ada tulisan itu. Itu tidak tawar-tawar lagi itu harganya. Dah bela bilang beli toke, dah ada beli toke. Ya, terima kasih tak ada juga. Ya, karena terima kasih aku bukan aku minta, bukan kau ngasih. Bilang dah beli pergi. Muatab tuh beli ban sudah ditulis begini harga, ada harganya begitu. Itu ban. Ya, tapi di kita bandrol banyaknya rokok, cuma ada bandrolnya. Iya. Bismillah. Kenapa undangan malam ini tuh? Ya, besok haul, petang nih malam ini ada, besok ada. Silakan mau pergi. Ya. Kenapa dia mau tanya? Baca. Baca tuh. Suaranya itu tidak kedengaran. Hidupkan tuh. Ada yang hidupkan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Adakah ganjaran bagi orang yang sering meminjamkan hutang ke orang lain? Besar ganjarannya. Ya, al-qard itu Rasul Habibullah SAW ketika turun Isra Mi'raj itu tadi bilang kemarin, tengok di pintu langit itu. Yang ngutangi 18, bersedekah 10. Tuh. Ditanya, kenapa gitu ya Sayyidina Jibril? Ujian Jibril berkata, ya Rasul, karena kalau sedekah itu seikhlas kamu. Kalau menghutangi itu ada angkanya. Ada angkanya enggak? Enggak mungkin orang utang serah kamu lang utangkan. Enggak. Itu mesti ada berapa? 1.000, 2.000 itu besar pahala mengutangi itu. Ya, tapi kalau kita pahala dah. Bukan mengutangi besar pahalanya, besar bunganya itu. Jelas? Pahala ya, tentu satu hadis Rasulullah berkata, kalau harta itu banyak di kamu, banyak hajat orang, berbarakah itu. Jangan kau medit. Ini kadang dah bilang tak ada, padahal ada, tak ada lah nanti kau. Tentu orang bertanya itu kan sesuatu. Tapi kalau bertanya bila hajatin, nanti tengok tuh Rasulullah berkata kan, kemudian Nabi iyyakum wasu'ala fa innahul faqrul hadiru. Jauhkan daripada berhutang, kata Nabi, nanti ya jangan meminta, jauhkan daripada meminta, nanti itu fakir yang nyata. Ini orang sekarang kan hutang sudah jelas ada usaha, masih juga nak minta hutang. Itu adalah penyakit, janji hutang. Betul lah tuh. Nanti kalau aku jadi itulah tadi. Banyak kan janji itu. Ya, Allahu Akbar. Itu saja besar pahala yang ngutangin orang. Tapi kalau kebanyakan bisa bangkrut kau. Orang bilang ada, hati-hati. Sekarang masa kita ini beda orang ngutang itu. Makanya kalau ngutang itu ada tulisannya, ada kwitansinya maunya, tulis. Walaupun 100.000 tulis, kau utang tanggal berapa nih 100.000, tanggal berapa mau bayar, tulis. Paham? Itu saja. 6. Ada lagi yang tanya tuh? Tuh yang tukang utang banyak, mesti ada utang nih, ya. Tuh, wajah utang tuh ada, baca. Apa lagi tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ketika saya jual beli, waktu saya katakan modal, mereka tidak percaya. Misal modal 50.000, saya jual 60, mereka tidak percaya. Lantas kalau saya tidak jujur, modal 50, lalu saya sampaikan misal 65, biarlah sama kamu 60 aja. Yang begitu malah mereka percaya. Bagaimana begitu Ustaz? Bohong itu tetap tak boleh nak. Ya, beda dengan Rasulullah SAW. Nabi itu beli satu jual satu. Tapi kalau kau jujur berjualan, enak tak? Saya beli nih 50, saya jual 50, ya. Tidak percaya orang kan? Sewa toko berapa? Minyaknya berapa? Anakku mau makan pula. Itu begitu. Insya Allah aman. Paham tak tuh? Nih, apa jadi Ustaz kadang-kadang berjualan orang percaya sama guru berjualan, tahu-tahu timbangannya kurang. Ustaz aku beli di situ gula sama guru itu dia bilang tahu-tahu 9 on setengah cuma tak jadi sekilo. Nah, orang percaya sama guru tadi. Hati-hati itu kepercayaan orang jangan sampai begitu. Rasulullah ini al-amin. Orang nengok wajah sudah percaya. Orang nengok wajah kita dah keliru gitu orang nengok. Nengok. Tuh. Jelas
jangan berbohong tersebut itu. Maka ada istilah orang dulu kan sudagar, seribu tipu daya. At-tujar. Tetapi at-tajirul amin kalau misalnya ma'an nabiyyin was-siddiqin wa syuhada. Itu orang pedagang yang jujur. Yang nak jujur itu siapa sekarang? Paham dah tuh? Mencampur baurkan tak boleh. Ini orang Pinang sekarang di kampung. Pinang yang 1 hari dijemur tak boleh campur dengan 2 hari. Paham? Ini dah sama di restoran tuh. Gulai ini campur yang berapa hari dimasak, bikinnya nanti bumbu apa? Bumbu ketan. Berusaha yang begitu. Ada tak tuh? Banyak supaya laku. Musim-musim durian campur durian pada 12 sama 14. Sama tak boleh juga. Ikan kering itu yang basah dengan yang kering tak boleh. Paham? Tuh, itu berjual begitu. Rasulullah ajarkan masalah tersebut itu ketika Nabi ke pasar tengok orang jual korma. Kan kemarin ulang dimasukkan Nabi tangan begini. Mahadha, apa ini? Asabnal matar ya Rasul. Ini kena air. Apa yang Nabi berkata? Nah, ini kacau nih. Ada kecurangan. Jadi Nabi sallallahu man ghasyana falaysa minna. Nah, yang curang begitu bukan umatku kata Rasulullah. Bukan umat Nabi. Iya, gara-gara itu sudahlah kalau orang tak mau beli apa ngomong apa? Dah. Aku bilang 50, aku jual 60. Tak percaya udah, kan tak percaya udah. Aman udah. Tak masa maksa-maksa pula. Udahlah. Yang nama jual, yang nama berdagang tuh untung dan rugi namanya dagang. Paham? Kalau tak bisa senyum jangan berdagang, muka merengut saja macam satpam di perusahaan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin dulu izin bertanya, apa hukumnya orang yang suka meminjam utang? Apa hukumnya orang yang suka meminjam utang, punya duit? Minjam. Dikit. Minjam. Iya. Aku pinjam. Terus bagaimana cara menanggapinya orang seperti itu? Payahlah. Ya. Rasul kita Nabi iyyakum wadaina, sekali-kali jangan berutang kata Rasulullah. Utang itu malam gelisah, kita tak bisa tidur, siang malu lewat di depan orang, ada utang, lewat putar, itu orang utang tadi. Paham? Iya, itu aja nasihat Rasulullah SAW. Nabi pernah juga berutang. Nabi juga pernah tergadai baju besi dengan orang Yahudi. Paham? Pernah utang Allah, jangan sampai terutang. Kemudian ya Allah, makan budi. Itu masalah juga. Ya, ini masalah. Ya kalau memang dia berhutang mau tidak mau apa boleh buat hal-hal haja. Di dalam hukum kemarin kita baca di Abu Daud salah ya. Utang piutang itu dengan muslim, kanon muslim, sekalipun orang mati syahid, nak masuk surga nanti tetap ditahan dulu. Tuh aqdi dainak, bayar hutang kau dulu. Tuh masalah utang nih jangan gara-gara utang sebungkus rokok segandeng garam. Ya, kita berutang orang tuh mengingatkan ya. Kau lah mesti ingat. Hebat kau nih utang tak mau bayar. Iya. Nah, dengar. Ini ada istilah orang kan? Ini dia bilang kalau orang utang sama kita kalau tak minta berdosa. Ya? Siapa yang bilang berdosa? Orang utangi orang itu pahalanya 18, untung. Ya, masalah sekarang umumnya kalau orang berutang itu jadi musuh. Seolah-olah kita jadi musuh sama orang itu. Padahal kita punya tuh. Ya tak? Karena sudah dimakan, sudah ada lagi. Kalau di sekolah tuh sering tuh nanti makan punya mama bakso tuh. Nah, makan semangkok bakso, mangkok tak balik, baksonya tak pada bayar. Hati-hati kau nih sekolah-sekolah nih. Hati-hati pernah dulu di sekolah makan tuh ingatkan tuh utang piutang tuh. Nanti gara-gara semangkok bakso teruk kau kena bantai muka kanan kiri bawah tuh. Ya bukan mesti orang mengingatkan, kita yang ingat utang itu. Sama Rasulullah berkata kalau kamu hutang usahakan nawaitukan untuk membayar, Allah akan carikan jalan keluarnya. Tapi kalau kau utang sudah nak menghancurkan orang lain, nanti harta kau hancur, kau juga hancur, utang tetap dituntut di yaumul qiyamah. Itu saja. Ya. Utang sekarang tenir banyak ya tak? Bang 47, Bang 9, apa namanya tuh? 6. Ada lagi? Nih sebelah kanan ada lagi. Tanya di itunya. Tuh, ada yang mau tanya di belakang lagi? Jelas itu. Ya, usahakan. Kalau memang terjadi hal itu secepatnya ada uang, cepat dibayar. Ya.
dan tutup yang lain itu sesama Allah Subhanahu wa taala. Ini riba di masa kita sudah di mana-mana sudah. Ya, sudah menyebar. Maka Rasulullah berkata kalau menyebar itu, ini apam dikirimnya pakai COD. Nah, ini burungnya dikirim dengan lato-latonya. Terima di tempat. Ada enggak tuh? Ada enggak burung terima tempat tuh? Ada sekarang. Betul enggak? Benda mirip rasa sama dibilang. Coba, gila enggak kau? Kau beli itu cuma nanti hati-hati kau. Samalah berzina juga namanya. Kita kecil-kecil tak tahu Pak Pak. Sekarang gila betul udah di HP itu Pak. Macam-macam kerjanya. Tuh. 6. Ada mau tanya lagi? Ini nggak beli benda palsu juga. 6. Ini bertanya ini terkait orang tua yang meninggal itu di semasa hidupnya itu punya hutang dengan orang. Nah, namun ahli waris ini tidak mengetahui, mungkin dia pernah berhutang 5.000 atau sekian banyaknya. Nah, jadi cara membayarnya ini jika orang tersebut tidak mendatangi ahli waris, gimana? Apakah kita boleh sedekah atas namakan almarhum tadi seorang berhutang pada tetap lunas bukan dari? Ya, kan orang meninggal dunia itu bilang kan, nanti bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu berjamaah kalau ada utang keluarga saya ini yang tersirat atau tersurat ya, begitu masih ada. Saya ini ahli waris ini yang makan, yang akan menanggungnya. Nah kalau memang bisa dimaafkan, kan gitu. Kalau mesti yang tak bisa maafkan, harap tuntut dengan saya. Itu sebenarnya makanya ulah meninggal dunia kau tanya teman-teman orang tua kau itu siapa, ditanya. Ada utang-utang ayahku tersebut itu. Kalau memang itu, kalau bisa dihalalkan saya minta halal. Begitu anak yang saleh itu begitu. Ya dah dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya. Tangga pertama tuh malah kiri kanan tuh. Nah sudah, kita bilang minta maaf semua itu, kita datangi. Ya mungkin kalau 100.000, 50.000 mungkin lah. Kalau jutaan pikir orang nggak menghalalkan. Betul apa betul? Ya 10 hari bertukang. Itu pun kalau tak kita luka pula. Ya, enak saya 1 juta sekarang, betul apa betul? Ya, kalau saya ngojek kawan, beli orang kalau 1 juta tuh, 20 hari tak dapat. Ya apa ya? Ya mintakan bersama teman-temannya, tetangganya, masa-masa itu pernah diam di mana, datangi itu yang paling bagus rumah itu. Ayah saya meninggal. Mana tahu? Nak dia bilang, ayah kau tuh punya duit dengan aku. Mana tahu? Utang tak terlunas, ada orang utang bayar, aman kan? Itu namanya menyambungkan wudhu abi, itu menyambungkan silaturahim kepada orang tua dengan teman-teman. Itu saja masalahnya. Banyak jalan itu, tidak boleh disedekahkan langsung, tidak boleh. Jadi kita datangi dulu, ya setelah meninggal dunia itu saja. 6. Kau punya utang apa lagi? Banyak utang kau nih. Ya, ada mau tanya lagi di belakang tuh? Sampai kemana tadi? Ya. Waqala wa yushtaratu ma marra fil bayt min ittisali al-lafzaini wa tawafuqihi ma ma'nan wa yati huna khilafan al-mu'ata min ahli tabarru'in. Fala yarhan waliyun aban kana au jaddan aw wasiyan aw hakiman mala sabiyin wa majnunin. Coba. Penggadaian sah jika dilakukan oleh ahli tabarru'. Berarti sang wali, baik itu ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau hakim, tidak boleh menggadaikan harta anak kecil atau orang gila. Ada hartanya itu warisannya, tidak boleh digadaikan walaupun dia gila. Paham? Nah itu anak. Kan ada kadang orang kasih surat wasiat itu. Terus sekarang bagus kan ada black white hitam putih itu, ada wasiatnya. Ya beritahu ini anakku bagian ini ya. Tapi anak bukan hibah namanya, bukan dihibahkan. Tidak boleh hibah. Itu anak itu langsung dia waris. Makanya apabila meninggal dunia cepatlah bagi lagi. Apakah dalam hukum para itu nisfun ya? Wa rub'un summa nisfur rub'i wa sulusi wa sudusi binasal wa sulusani humat tamamu fahwas fa kullu hafidh imamu. Apakah setengah harta nisfun wa rub'un seperempat harta ya,
Wasul apa? 1/6 harta, 1/8 harta, ya 2/3 harta. Itu semua 6 bahagian. Nah, jadi kalau meninggal dunia, bapak ke emak cepatlah dibagi lagi. Nah, tuh. Jadi enak tuh, aman. Kalau tak dibagi kasihan yang dikubur itu. Paham dah tuh? Ya, ini kita kadang-kadang itulah nunggu-nunggu tersebut itu. Jangan ditunggu lagi, cepat dibagi karena dia menunggu tersebut itu. Nah, sekarang kalau orang meninggal bapak, bagi berapa anak tersebut, walaupun dia tidak dijual tuh, tapi dia tahu haknya dia di mana-mana. Tahu. Kita kan tidak sibuk kenduri. Sekarang kenduri, meninggal kenduri. Kenduri terus. Harta orang habis nanti tersebut itu. Nah, ini kebiasaan kita yang begitu. Semestinya kan itu ada bagian anak seperti itu. Karena orang hidup itu lebih diutamakan untuk dijaga tersebut itu dengan bahagian. Tapi kalau adat kita dah begitu, payahlah sekarang. Ya ada, mesti kenduri. Tak kenduri lokek pula kebanyakan kenduri, awak pula bangkrut. Tuh tentang 6. Ada lagi tuh. Tuh. Di belakang nadanya tuh. Nak tanya apa lagi? Lagi bertanya tak bayar nih. Ya, masih dia sudah balik baru bertanya. Ya, ini orang ceramah di pondok mana bisa bertanya-tanya kau? Ya. Ya. Allahu Akbar. Jadi indah, pergi nyusahkan. Ya. Wa qala kama la yartahinu lahuma illa lidaduratin au ghibtatin zahiratin fayajuzu lahu rahnu wal irtihanu. Tadi dikatakan penggadaian sah jika dilakukan oleh ahli tabarru'. Ulang lagi ya. Berarti sang wali, baik itu ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau hakim, tidak boleh menggadaikan harta anak kecil atau orang gila. Sebagaimana tidak boleh pula menerima gadai untuk atas nama mereka berdua, kecuali karena darurah atau ada keuntungan yang jelas, maka diperbolehkan fayajuzu lahu ar-rahnu wal irtihanu, maka diperbolehkan menggadaikan atau menerima gadai. Bismillah. Kenapa? Ada yang mau tanya lagi? Ka'ayyarhana ala ma yaqtaridu li hajatil mu'nati liwaffa mimma yuntadaru minal ghullati aw hululid daini wa ka'ayyartahina ala ma yuqriduhu aw yabi'uhu mu'ajjalan li daruratin nahbin aw nahwi liluzumil irtihan, yang dijual dengan harga angsuran karena darurah adanya rampasan harta atau lainnya, karena lazimnya mestinya penerima menerima gadai dalam perikatan tersebut. Kenapa? Adzan. Lahu malikuha irhanha bidainik lihusulit tawassuqi biha. Nah, gadai tetap sah sekalipun yang digadaikan itu berupa sebagian dari suatu keseluruhan, atau barang pinjaman sekalipun dalam akad pinjam meminjamnya dahulu tidak jelas lafaznya untuk kemudian digadaikan. Alal auji wa in mana'na i'aratahu li ghairi dzalik. Sah meminjamkan uang emas, perak untuk digadaikan dari pandangan beberapa wajah, sekalipun mazhab kita melarang meminjamkannya untuk selain itu. Na'am fil jawahiri aw qala irhan abdi bima syi'ta sahha ayyarhanahu bi aktsara min qimati intaha. Tapi ada tersebut dalam al-jawahir nama kitab ya. Apabila pemilik berkata gadaikanlah budakku, itu budak itu ya, dengan terserah hutangmu, maka sah digadaikan dengan harga di atas harga budak itu. Habis, intaha. Tapi tidak ada bini. Ku gadaikan biniku harga begini, tidak boleh. Itu budak dulu adalah budak dalam suatu peperangan. Ya, ketika kita perang tersebut itu dulu masanya itu di Islam. Nah, itu boleh tapi tidak jariah. Jariah itu perempuan, tidak ada. Jadi budak laki-laki untuk digunakan. Tapi kalau jariah tidak boleh. Nah, itu beda masalahnya.
walau ayyana qadran farahana bidunih jaza. Apabila pemilik barang telah menentukan jumlah hutang lalu digadaikan dengan nilai hutang di bawah yang ditentukan itu, maka penggadaian tetap sah, jaza, boleh ya. Wala ruju'a lil maliki ba'da qabdil murtahinil 'ariyata. Dan bagi pemilik tidak boleh menarik kembali setelah penerima gadai mengambil barang gadai pinjaman tersebut. Al-'ariyah, pinjaman ya. Walau talifa fi yadir rahini dhamina. Apabila barang itu rusak di tangan penggadai rahin, maka wajib li'annahu musta'irul an ittifaqan. Maka wajib menanggungnya karena dalam hal ini sebagai peminjam barang. Hukum ini disepakati ulama, ittifaqan ya. Wa qala aw fi yadil murtahini fala dhamana alaihima idil murtahinu aminun walam yasqutil haqqu an dhimmatir rahini. Kalau rusak di tangan penerima gadai murtahin ya, maka baik rahin yang penggadai maupun murtahin yang digadaikan peminjam itu